Ya, baik pemirsa bisa dilihat di Jalan Simpang Dago ini terutama yang mengarah ke DU. Di sini apabila terjadi hujan maka air akan turun dari daerah Simpang di atas lalu akan mengalir ke daerah Dipati Ukur. Di mana di daerah Dipati Ukur ini bisa dilihat sendiri untuk drainasenya ini kurang optimal. Mengapa begitu? Karena banyak inlet maupun manhole yang sudah tidak bisa dijadikan untuk sebagai jalur masuk air tersebut. Salah satunya seperti ini. Ini sudah dibeton sehingga tidak bisa lagi diangkat. Oleh karena itu apabila intensitas hujan meninggi, maka si air pun akan terus mengalir ke bawah. Lalu di sini pun titik limpasan yang ada di sini tidak akan bisa untuk mengalirkan si air karena tidak ada adanya inlet serta drainase sekunder yang kurang optimal. Yuk, saya Wildan akan melaporkan saluran pembuangan atau drainase di ruas jalan Dipati Ukur, tepatnya di depan kampus Universitas Komputer Indonesia. Mari kita lihat di sini aliran dari atas menuju ke bawah tuh tidak ada pembuangan, maka yang menyebabkan aliran air dari atas, aliran air hujan dari atas tuh tidak menuju drainase, melainkan mengalir di bahu jalan. Ya, baik, pemirsa bisa disaksikan kita kali ini berada di ruas Jalan Dipati Ukur, tepatnya di depan kampus Unpad. Nah, untuk kondisi drainase di depan kampus Unpad ini, khususnya untuk bagian arah monumen ya, dia itu memiliki kondisi drainase yang kurang baik. Sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di area ini adalah area inlet untuk memasukkan limpasan buangan air hujan menuju saluran sekunder. Tapi sayangnya untuk inlet ini ketinggiannya lebih rendah daripada saluran sekunder. Sehingga apa? Sehingga buangan air yang seharusnya disalurkan kepada saluran sekunder dia tidak bisa tersalurkan, dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terbentuknya genangan seperti ini. Saya Fikri Fauzi Nur Alam melaporkan tepatnya di Jalan Dipati Ukur depan Universitas Pajajaran. Di sini kita lihat tidak ada air yang menggenang, itu artinya sistem drainase perkotaan yang ada di depan kampus Unpad Dipati Ukur ini berjalan cukup baik. Kita lihat inletnya. Inletnya ada di 10 cm kali 20 cm. Itu yang menyebabkan drainase ini cukup baik. Baik, bisa teman-teman lihat dan seksama terdapat genangan yang ada di ruas jalan Dipati Ukur. Nah, bisa teman-teman lihat dengan seksama kembali ya. Untuk kedalaman genangan ini cukup dalam, berkisar sampai 10 cm. Genangan ini disebabkan oleh tidak adanya inlet yang menyalurkan buangan air, begitu. Sekarang kita ada di Jalan Dipati Ukur, tepatnya di depan 8 Padi. Bisa dilihat di sini ada inlet yang berukuran 25 cm dengan kedalamannya 20 cm. Di sini ada permasalahan, yaitu tersumbatnya inlet dikarenakan adanya sampah yang tertumpuk di inlet tersebut. Ini akan menyebabkan ketika ada hujan datang, inlet tersebut tidak berfungsi dengan baik karena ada tersumbatnya air oleh sampah. Mari kita lihat
di saluran inlet ini juga banyak dinding-dinding penahan tanah yang rubuh karena adanya akar-akar dari tumbuhan atau pohon ini. Kemudian di saluran sekunder masih sangat banyak sampah yang ada. Ini akan menyebabkan air yang mengalir dari hulu di Pati Ukur menjadi terhambat karena adanya sampah tersebut. Dan dinding-dinding dari saluran sekunder ini pun roboh karena adanya akar dari pohon besar. Kerobohan dinding saluran ini menyebabkan adanya sedimen-sedimen tanah dari trotoar yang ada di jalan di Pati Ukur. Selamat siang pemirsa, melaporkan kembali di ruas jalan di Pati Ukur di bagian bawah dari kampus Unpad di jalan di Pati Ukur. Dapat dilihat bahwa di sini tentang inlet yang ada di ruas jalan ini termasuk lumayan bagus untuk bagian inletnya. Bisa dilihat di sini untuk bagian inlet yang ada di sini cukup besar dan mungkin untuk inlet di sini lebih sering dilakukan maintenance saja dikarenakan mungkin ada sedikit kerusakan-kerusakan pada permukaan saluran yang ada di sini yang disebabkan oleh mungkin akar pohon yang ada di sini ataupun kurangnya maintenance yang dilakukan oleh pemerintah di daerah tersebut. Mungkin kita bisa ke saluran di sini, bisa dilihat juga bahwa di saluran yang ada di sebelah sini itu juga lumayan bagus untuk salurannya. Bisa dilihat juga ini untuk ukuran inlet yang ada di ruas jalan di Pati Ukur ini, yaitu berkisaran 25 cm dikali 50 cm. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ditinjau dari arah Simpang Dago menuju DU, pada bahu jalan sebelah kiri hampir tidak ada inlet atau gutter yang bisa menyalurkan limpasan air hujan menuju saluran sekunder. Air dibiarkan mengalir di badan jalan tanpa adanya sistem drainase yang baik. Pada bahu jalan sebelah kanan, terdapat sistem susdrain berupa pit tray yang dibuat sepanjang ruas jalan. Akan tetapi, kondisi inlet untuk memasukkan limpasan air hujan ke saluran sekunder semuanya telah tersumbat oleh sedimen, kotoran, sampah, dan bahkan sudah ditumbuhi oleh tanaman. Hasilnya apa? Bukannya berfungsi sebagai bukaan akses masuknya air, inlet ini justru hanya dilewati oleh limpasan air hujan yang terus mengalir sepanjang jalan di Pati Ukur. Tindak penanganan kondisi demikian dapat diperbaiki dengan melakukan maintenance rutin, pembersihan inlet dan saluran sekunder, serta pemasangan trash rack pada inlet agar sampah-sampah dan kotoran dapat tertahan dan menghindari terjadinya sumbatan. Taman Gesit yang terletak di depan Jalan Singa Perbangsa juga merupakan salah satu contoh sistem susdrain. Selain sebagai ruang terbuka hijau, Taman Gesit juga memiliki fungsi sebagai area penyerapan air hujan dan sebagai lokasi penyerapan cadangan air, meskipun dengan ukuran yang tergolong kecil. Lokasi terakhir adalah titik yang bertepatan di depan restoran 8 Padi. Tantangan yang dihadapi adalah kondisi saluran sekunder yang sudah tertutupi oleh sedimentasi dan juga jalur inlet yang sudah rusak akibat dari pergerakan akar pohon di sampingnya. Solusi yang bisa diaplikasikan ialah dengan menggeser jalur inlet, kemudian menggantikan pohon dengan akar destruktif atau tunggang menjadi pohon atau tanaman dengan akar serabut yang memiliki daya serap yang lebih tinggi.
Untuk jalur inletnya sendiri bisa digantikan dengan U-ditch pracetak dan ditutupi dengan beton modular yang memudahkan proses maintenance inlet tersebut serta normalisasi saluran dari sedimentasi secara berkala.